Kalau grading S-Log 3 cuman pakai CapCut aja. Gimana caranya? Kalian bisa simak videonya dari awal sampai akhir, tapi sebelumnya kita putar dulu intronya. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farologis Channel. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau ngasih lagi tutorial color grading S-Log 3 cuman pakai CapCut aja. Nah di sini gue pakai aplikasi CapCut PC, dimana tuh gue pakai CapCut PC-nya udah pro ya teman-teman. Nanti kalian bisa simak aja videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tuh mengerti gimana caranya nge-color grading S-Log 3 dengan mudah, dengan cepat menggunakan CapCut PC yang sudah pro ya teman-teman tentunya. Nah kalau misalnya kalian udah berlangganan CapCut Pro ya teman-teman, itu banyak banget fitur yang bisa kalian gunakan ya, mulai dari efeknya, mulai dari transisinya, terus juga fontnya, dan masih banyak lainnya. Jadi kalau misalnya kalian berlangganan CapCut Pro, itu banyak banget fitur yang mungkin bisa meng-up konten kalian ya. Jadi kualitas konten kalian itu lebih profesional atau enggak lebih bagus dan lebih beda dari yang lain ya teman-teman. Nah kalau grading S-Log 3 itu kan biasanya gue menggunakan di Adobe Premiere Pro ya teman-teman. Terus gue juga ngulik juga menggunakan CapCut Pro ini. Nah gimana sih hasilnya, apakah bagus atau enggak ya dibandingkan Adobe Premiere Pro yang biasa gue pakai dan CapCut yang sekarang bakalan kita ulik teman. Nanti hasilnya kayak gimana dan bagusnya seperti apa, nanti kalian bisa bandingkan hasil yang bagusnya itu menggunakan CapCut Pro atau enggak Adobe Premiere Pro. Jadi kalian bisa simak videonya dari awal sampai akhir. Oke, sekarang kita langsung aja ke tutorialnya. Yuk, cekidot. Nah, di sini gua udah ada ya teman-teman footage dari S-Log 3 ya teman-teman. Gua menggunakan kamera Sony ZV-E10 menggunakan S-Log 3 dan 4K ya. Kualitasnya gua pakai 4K di 24 fps ya teman-teman. Di sini gua pakai S-Log 3 yang ada dua ya teman, ada S-Log 3 dan S-Log 2 juga. Di sini kalian bisa simak ya nih, yang S-Log 3 itu benar-benar flat. Dan di sini S-Log 2 yang mungkin kontrasnya sudah terbentuk. Nanti kita coba aja gimana cara atau enggak hasilnya seperti apa ketika sudah di color grading menggunakan CapCut ini. Ya, yang pertama kita langsung masuk ke adjustment teman-teman. Kalau misalnya di CapCut itu mungkin di adjustment di sini ya, di sebelah kanan itu ada adjustment. Nah, kalian bisa tambahkan custom adjustment. Nah, ada beberapa cara ya kalau misalnya kita nge-color grading itu. Kita bisa menggunakan LUT yang di convert dulu menjadi Rec 7 or 9 ya. Jadi teman-teman udah gampang banget dan cepet banget, tidak perlu harus kita merubah dulu dari S-Log 3 menjadi Rec 7 or 9 untuk di color gradingnya. Karena kalau misalnya flat ini kita tidak menggunakan tidak di convert menjadi Rec 7 or 9, itu sangat sulit banget ya. Nanti kita lihat. Oke, sekarang kita langsung aja di sini kita tambahkan custom adjustment. Nah ini udah ada ya, seperti kalau misal di Adobe Premiere Pro itu adjustment layer ya teman-teman, jadi sama seperti adjustment yang ada di CapCut ini. Nah yang pertama di sini, terus kita masuk ke basic teman-teman. Nah setelah di basic kita bentuk dulu nih, kita rubah dulu S-Log 3 ini menjadi Rec 7 or 9. Nah kita kontrasnya kita bentuk, kita highlightnya kita bentuk, shadownya oke. Nah ini belum banget kan, belum kelihatan banget warnanya dan masih pucat juga ya. Kita naikin saturasinya masih belum kelihatan kontrasnya. Kita masuk ke curve teman-teman. Di sini kita bentuk, tandain di bagian shadow ya, di sini dititikin, terus di bagian midtone-nya dan di bagian highlightnya kita titikin. Nah setelah bikin 3 seperti ini, biasanya gue tarik ke bawah si bagian shadownya supaya ada kontrasnya teman-teman ya, atau enggak midtone-nya kita turunin juga supaya kebentuk juga, dan bagian highlightnya kita naikin sedikit. Oke, kita pas-pasin dulu supaya kebentuk dulu nih si kontrasnya. Nah ini udah lumayan kelihatan ya teman-teman. Nah kita kembali lagi nih ke basic teman-teman ya. Nah setelah di sini kita masuk lagi ke bagian di adjustmentnya ya teman-teman ya. Di sini kita, nah ini kalian bisa lihat aja highlightnya kita bentuk juga. Nah ini shadownya kalian bisa naikin atau kita turunin. Mending kita turunin aja supaya kelihatan lagi kontrasnya. Dan di sini tuh masih apa ya, nggak kelihatan warnanya ya teman-teman. Jadi PR banget, kita harus membentuk warnanya. Kita tarik full aja. Nah ini seperti ini. Ini masih belum kelihatan teman-teman. Oke, coba sekarang kita ulik lagi. Kita bagian illumination nih kita turunin. Oke. Nah segini. Nah setelah ini
kita tanpa load ya, tanpa load yang di convert menjadi Rexaver Ornament dulu. Nah, kita masuk ke HSL. Nah, di sini tuh kita satu persatu kita naikin teman-teman saturasinya. Misalnya bagian greennya kita naikin supaya kelihatan juga. Di bagian ini skin tone-nya ya, bagian orange kita naikin juga. Nah, terus bagian kuningnya kita naikin juga. Bagian birunya awannya supaya terlihat. Nah, jadi seperti ini. Kalian bisa lihat ya sendiri hasilnya. Biru kita agak gelapin aja. Oke, jadi soft ya. Jadi kelihatan warnanya lebih soft. Nah, ini bentuk simple ya teman-teman, kita nge-color grading tanpa menggunakan LUT Rexaver Ornament. Oke, nah jadi seperti ini teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita proses ke color grading. Tadi kita color correction dulu ya, color correction dulu supaya warnanya tuh menjadi Rexaver Ornament dulu. Lalu kita color grading di color wheel. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan CapCut Pro, ya, color wheel ini udah kebuka teman-teman ya. Nih, ada dilihat ya Pro di sini color wheels. Nah, di sini tuh ada pilihan ya teman-teman, ada primary dan log. Nah, kita kan menggunakan footage-nya dari log profile teman-teman. Jadi kita menggunakan log. Jadi ada di sini tuh color wheel-nya dari shadow, middle tone dan highlight teman-teman, dan offset teman-teman. Nah, sekarang kita nguliknya dari semuanya dari sini, dari shadow-nya kita bentuk, middle-nya, terus juga highlight-nya. Ini shadow-nya mungkin kalau misal kita kurang kita bisa turunin juga teman-teman ya. Kita turunin di sini. Kalau jangan terlalu ini juga, jangan terlalu parah ya. Kalau misalnya secukupnya, kalau misalnya sudah cukup ya sudah, jangan diturunin lagi. Nah, biasanya kalau misalnya shadow-nya gua turunin sedikit ke agak biru segini, dan middle nih kita tarik ke sedikit orange supaya membentuk skin tone-nya. Oke, segini. Dan bagian highlight-nya gua tarik ke warna biru juga. Cuman jangan terlalu biru ya, hati-hati di titik warna putih, kita harus titik juga karena white balance, jadi keseimbangan di warna putihnya. Oke, kita cari dulu pasnya seperti apa. Oke, segini. Misalnya terlalu terang, kita bisa turunin di sini. Oke, coba kita pas-pasin dulu. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalnya masih kurang, misalnya terlalu orange lah di sini, kita bisa geser aja. Ini highlightnya mungkin masih terlalu kenceng, kita masuk lagi ke bagian sini, kita turun di illumination. Oke, ini kita turunin sedikit. Nah, ini gua tanpa menggunakan LUT Rexaver Ornament ya. Ini kita seperti ini, kita tarik ke sini footage-nya ke selanjutnya. Jadi seperti ini. Menurut gue sih kurang ya teman-teman. Jadi harus beberapa proses panjang juga sih sebenarnya kalau tanpa menggunakan Rexaver Ornament. Nah, kalau misalnya kita pengen lebih lebih keluar lagi warnanya, kita tambahin lagi adjustment layer di atasnya. Nah, tarik lagi kita di sini ke saturasinya, naikin lagi. Nah, seperti ini. Terus kita bagian HSL kita ulik-ulik lagi, kita sesuaikan lagi aja. Misalnya basicnya kita turunin lagi. Ini bisa banget teman-teman, tapi hati-hati ya. Nah, di sini sih menurut gue masih kurang ya kalau misalnya tanpa menggunakan Rexaver Ornament, dan lama banget. Sekarang kita langsung menggunakan LUT Rexaver Ornament, jadi kita pemrosesan color grading itu lebih mudah dan lebih cepat teman-teman. Kita delete dulu dari sini. Nah, kalian tinggal masuk aja nih di LUT. Nah, langsung di import, nanti kalian langsung import aja LUT Rexaver Ornament-nya. Di sini gue udah ada ya di LUT Rexaver Ornament-nya. Oke, kita lihat dulu. Di sini kita masukin drag and drop. Oke, nah ini udah terbentuk nih segini. Kita tinggal color correction dulu ya. Kita tentuin ini udah terlalu highlight, terlalu tinggi. Nah, kontrasnya kita naikin, dan shadow kita bisa mainin juga. Tentu curve-nya kita mainin juga teman-teman. Nah, seperti ini lebih cepat, warnanya juga lebih keluar. Lebih cepat keluarnya warnanya. Oke, kita naikin saturasinya. Yes, seperti ini gampang banget. Jadi lebih cepat ya, lebih cepat color grading ya, tanpa harus kita satu persatu masukin adjustment layer, itu sangat lama banget. Shadownya udah cukup. Nah, ini udah jadi.
Ini udah jadi rect 7 or 9, lalu kita color grading aja nanti hasilnya. Kita masuk HSL. Nah di sini misalnya biar orange-nya terlalu orange, kita tarik dulu bentar ke skin tone-nya. Oke, misalnya terlalu terang. Ini bagian green-nya kita mau diterangin lagi bisa. Kita misalnya green-nya mau diwarna-warna orange, ini bisa. Terus kalau misalnya warna birunya pengen terlalu belum pengen pakat lagi, kita naikin sedikit saturasinya di bagian warna birunya. Jadi seperti ini. Oke. Nah ini looknya tuh jadi bright and clean teman-teman ya. Warnanya jadi seperti warna-warna iklan kayak gitulah ya, ala-ala iklan seperti itu. Oke, segini cukup sih, udah cakep banget sih. Warnanya nggak terlalu lebay juga. Hati-hati kalau misalnya kita pakai di saturasinya juga. Oke, highlightnya kita bentukin aja. Lalu kita masuk ke color wheel-nya. Nah ini gampang, udah tinggal kita sesuaikan lagi nih si shadow-nya. Kita agak ke biru dikit, bitungnya agak ke atasin, agak lihat skin tone-nya hati-hati. Oke, dan warna highlightnya ke biruin. Oke, cukup. Nah segini ya, lihat teman-teman. Yes, jadi teman-teman, asalnya seperti ini, tidak ada warnanya, tidak ada kontrasnya, kita rubah menjadi bright and clean. Nah jadi seperti ini teman-teman. Kita tarik drag and drop ke sini, nanti kita sesuaikan. Kita lihat dulu. Nah ini kan kita pakai kamera Sony ZV-10 ya, jadi bitnya tuh masih 8 bit ya, 8 bit ya, jadi tidak terlalu perfect kalau misalnya soal color gradingan. Jadi kayak ada chromatic aberrationnya tuh di lensanya juga berpengaruh banget. Jadi ada warna yang tidak terbawa ke ketika kita color grading, jadi ada warna yang ketinggalan lah ibaratnya. Beda seperti 10 bit yang sempurna banget ketika kita nge-color grading teman-teman. Ya ini nih, kalian bisa lihat sendiri nih hasilnya nih. Ini tuh masih ada yang bercak-bercak gitu, tinggal sempurnain lagi sebenarnya, tinggal main-mainin lagi, kita pinter-pinter kita cara memainkan si color gradingnya kalau pakai 8 bit itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kita pakai 8 bit itu tidak bisa di color grading. Setidaknya kita bisa memaksimalkan di editingnya, teman-teman. Kita mengerti juga cara pengeditannya seperti apa. Oke, nah ini bright and clean seperti ini. Oke, sekarang kita coba yang ada di S-Log 2. Ini kita masukin LUT-nya. Kita masukin LUT S-Log 2-nya. Nah, ini sama seperti tadi kita lakukan dengan yang sama, teman-teman. Kita masuk ke bagian kontras, highlight kita turunin, shadow-nya naikin, illumination. Oke, seperti ini. Ini highlightnya kencang banget. Kita coba masuk ke curve-nya. Oke. Nah, ini bagian highlightnya kalau terlalu tinggi, kita naikin yang paling ujung ke bawah. Kita turunin shadow-nya, kayaknya terlalu kencang. Ini bright and clean juga sepertinya. Yes, warnanya tinggal kita rubah aja nanti di color wheels-nya. Oke, kita sini. Yes, jadi seperti ini. Nah, ini kalau terlalu terang kita bisa main-mainin lagi aja, teman-teman ya. Nah, ini udah jadi ya, teman-teman tuh. Ini bright and clean banget. Nah kalau misal kalian pengen pakai cinematic LUT ya, gue udah nyediain juga cinematic LUT yang udah gue bikin. Kalian bisa langsung drag and drop aja, atau enggak kalian bisa download aja di link di deskripsi. Oke teman-teman, ini kita masukin. Nah jadi seperti ini nih, ini LUT cinematic yang udah gue bikin. Yes, tinggal sesuaikan lagi aja sekebutuhannya kalian tuh seperti apa.
Oke, jadi deh. Nah, hasilnya tuh seperti ini teman-teman, bedanya color grading menggunakan CapCut dan menggunakan Adobe Premiere Pro seperti ini. Nah, jadi menurut gua teman-teman ya, kalau misalnya kita color grading menggunakan CapCut ini sebenarnya tidak terlalu perfect seperti di Adobe Premiere Pro ya teman-teman, karena ya mungkin CapCut itu kan hanya biasa ya, aplikasi yang tidak terlalu mungkin seprofesional Adobe Premiere Pro ya. Menurut gua itu lebih bagus memang menggunakan Adobe Premiere Pro. Tapi kalau misalnya kita hanya sekedar untuk belajar ya, untuk mengetahui gimana cara color grading, atau enggak kita pengen mengulik juga tanpa menggunakan aplikasi yang berat seperti Adobe Premiere Pro atau enggak yang pusing ya, kalian bisa menggunakan CapCut Pro ini untuk belajar ya teman-teman. Jadi tidak harus menggunakan Adobe Premiere Pro kalau misalnya belajar, tapi kita menggunakan aplikasi yang mungkin sudah bisa mendukung kita belajar untuk meng-color grading sebuah video yang dari S-Log 3 atau enggak Vlog atau enggak C-Log ya teman-teman. Tidak harus menggunakan Adobe Premiere Pro. Jadi hasilnya tuh tetap bagusan di Adobe Premiere Pro menurut gua ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita menggunakan kamera yang masih 8-bit ya, tidak sesempurna seperti 10-bit ya, seperti di full frame atau enggak di A6700 yang sensornya APS-C tapi sudah di 10-bit ya, karena di Sony ZV ini tuh masih di 8-bit. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan yang belum subscribe kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian video baru dari gua. See you next video, bye.